raise hand. Pak Dwi, Ya, oke. udah disebut takdir, kita tadi disebut sudah takdir kita, nggak bisa salahin. Kan jawabnya kan simpel kan. Saya mau tanya ini. Sangat simpel. Saya nggak mau debat, saya hanya penasaran dengan ayat ini yang tadi ditampilkan ini. Nah, yang tadi apa nama orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin ini, ya kan, orang-orang yang beriman dan orang Yahudi, orang Nasrani, Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Nah, dari Tuhannya itu apakah ini berarti masing-masing agama berarti punya Tuhan masing-masing, begitukah? Kalau begitu kan kenapa kita debat? Tuhannya saja beda, aturannya beda. Tuhannya di sini maksudnya apa? Apakah ada banyak Tuhan begitu? Atau bagaimana? Coba, saya hanya penasaran ini, baru kepikiran tadi ketika dibacakan itu. Ya itu Pak, maksud saya tadi mau ke situ, tapi udah dipotong tadi. Oh, iya saya penasaran. Harusnya karena begini ya moderator, kan tadi saya sudah menjawab. Sekarang bagaimana balik bertanya? Jangan monoton, saya ditanya terus. Tadi lewat, yang ini aja Pak Dani. Saya ditanya terus, kapan saya bertanya? Ya, boleh nanti ini jawab, kasihan nih. Udah bertanya, silakan Pak Dani. Sebagai narasumber. Nah, biar adil, saya yang bertanya. Ya, nanti gimana? Bertanya aja. Nanti aja, setelah ini jawab. Ya, kan Silakan Pak Dani, silakan. Jadi saya mau bertanya kepada teman-teman, adakah pengikut Musa ya sampai detik ini yang menyalahkan Nabi Adam? Saya tanya dulu. Pak Dani tadi pertanyaan diulang, tolong diulang. Pertanyaannya seperti apa? Adakah ya pengikut Nabi Musa dan turunan-turunannya ya? Nabi apa? Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa? Nabi Musa sampai keturunannya. Ya, dari Nabi Musa sampai detik ini. Sampai detik ini. Siapa yang menjawab? Ya kan, adakah yang menyalahkan Nabi Adam? Itu aja. Simpel kan? Oke. Ada saudara silakan. Nggak ada di dalam dalil Alkitab. Perlu ditegaskan ini, apa yang disalahkan tentang Musa? Musa itu mau dipersalahkan dengan alasan apa? Itu yang pertama. Silakan Pak Dani. Pertanyaan saya, adakah ada tidak manusia yang menyalahkan Nabi Adam? Itu aja simpel, jawab ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada yang menyalahkan. Sekarang bentar Pak. Ini pertanyaan dia menjebak ini Pak. Menyalahkannya yang mau dipersalahkan itu apa? Nggak tahu. Anda bertanya tapi jangan membatasi Anda nggak tahu apa orang bertanya. dong. Aduh, teman-teman ini. Bukan membatasi, ini spesifik. Saya langsung ke intinya, nggak main-main. Jadi lagian Jangan juga menjebak. Bapak bertanya kepada siapa di sini? Ya, Bapak kepada pengikut Musa bukan? lah yang di sini. Nggak, Bapak pengikut Musa bukan? Saya bukan pengikut Musa, saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kami pengikut Yesus. Sudah selesai ya Pak ya? Itu ada miss, ada saya tanya, apakah pengikut Yesus ada yang menyalahkan Bentar. Nanti dijawab. Ini dulu Miss Hadasa dulu deh, kasihan. Udah. Ya, Miss Hadasa, silakan. Oh, boleh. Selamat sore Pak Dani, salam teman-teman. Iya, Pak Dani, saya mau tanya dong. Itu tentang Al-Baqarah. Saya yang bertanya nih timing, mohon maaf Pak Ibu Hadasa, ini kan timing saya yang bertanya. Oh ya udah. Tanya apa Pak? Oke, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Saya tadi itu yang di prinsipnya saya nggak dengar Pak. Nah, silakan Pak Dani. Tanya apa Pak Dani? Pak Dani. Pak Dani mau tanya apa Pak?
Kita senang kok menjawab Bapak. Pak Dhani mau Gini, tanya. tadi pertanyaannya Pak Dhani kayak gini, katanya Pak Dhani, apakah murid-murid Musa menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh Adam? Tapi kita sebagai orang Kristen, kita nggak pernah mendengar murid-murid Musa, pengikut-pengikut Musa. Kita kan pengikut Musa. Musa dari mana? Pengikut kita bukan pengikut Musa, kita pengikut Yesus, bukan pengikut Musa gitu loh. Tapi dia menanyakannya seakan-akan pengikut Musa gitu. Pengikut Musa nggak ngobrolin Adam, Pak. Mana Pak Dhaninya udah mabur ya? Bilang. Ya saya harus keluar teman-teman, kalau ini tanyain Pak Dhani dong. Itu Al-Baqarah 120. Apa iya orang Yahudi itu pengen Muhammad beragama Yahudi? Itu doang pertanyaan saya. Ya karena dalam Alkitab kita kan kita nggak pernah tahu pengikut-pengikut Musa itu siapa. Apakah Musa punya pengikut-pengikut? Apakah Musa itu membawa apa gitu? Kita nggak pernah tahu tentang Musa, pengikut Musa itu siapa. Ini makanya tadi mau tanya Pak Dhani dulu, pengikut Musa itu berbicara kepada siapa? Sosok yang mana? Bani yang mana pengikut Musa itu? Pertanyaannya nggak nyambung. Ada di sejarah, di cerita. Jadi Pak Dhani kan pertanyaan seperti ini, Pak. Pertanyaan Pak Dhani seperti ini. Apakah ada pengikutmu? Ada dasarnya nanti kita bicara. Kalau kita bicara Bu, mic-nya rusak, Bu. Sakit di telinga. Baru hadir. Mana Pak Dhani-nya? Pak Dhani udah keluar. Oh, putus-putus, Bu. Tinggal si Sadi sekarang. Sadi. Sadi, ayo bertakia lo. Bertakia. Bertausiah. Domba mau mualaf. Halo. Sadi. Aku boleh bertanya nggak? Maaf ya tadi listriknya padam sebentar. Padam Boleh. sebentar tadi. Ya. Kalau saya nih, kalau definisi bersaksi itu apa ya menurut Pak Sadi? Kalau definisi ini temanya keselamatan ya, teman-teman? Apa udah bebas? Iya. Ya. Oke lah, ke keselamatan. Jadi gini Pak Sadi, ini temanya kan masalah keselamatan. Ini ada yang kontradiksi gitu Pak. Tanya saya udah dijawab belum? Enggak, pertanyaannya Pak Dhani enggak ini enggak. Kalau belum selesai sama Pak Dhani, jawab dulu tuh Pak Dhaninya. Oke, pertanyaannya Pak Dhani apa? Pak Dhani. Jadi begini, Pak Dhani bertanya apakah pengikut Musa tentang pengikut Musa. Nah, sekarang saya minta Bapak Dhani jelasin dulu. Siapa pengikut Musa yang Pak Dhani maksudkan? Ayo jelaskan. Iya, betul itu. Oke, baik pengikut Musa maupun pengikut. Anda kan mengacu pada Suaranya hilang. Suaranya Pak Dhani hilang. Anda katakan Anda Suara Pak Dhani hilang. Pertanyaannya nggak jelas. Berakal. Anda kan mengatakan berakal dari yang ujikan otaknya. Pak Dhani suaranya doif. Suaranya Pak Dhani doif, Pak Dhani. Mana? Suaranya nggak jelas. Suaranya Pak Dhani doif. Suaranya Pak Dhani doif. Oke, nanti saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi. Mungkin tadi. Ya, kembali ke Pak Sadi. Masih monitor Pak Sadi. Oke. Ya. Ini tadi kita bahas masalah keselamatan. Ini ada yang kontradiksi, Pak. Ya, apa yang kontradiksi? Di satu sisi ada ayat di kitab suci Anda bahwa Nabi Anda itu tidak menjamin dirinya masuk surga. Gimana itu? Di satu sisi ada ayat juga yang mengatakan surat Maryam bahwa kalian mendatangi neraka. Surat Maryam 71. Gimana itu? Ya,
Jadi masalahnya ya kalau masalah surat Maryam itu ya itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Tapi yang dimaksud di sana di dalam surah Maryam itu adalah semua manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik itu umat Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu semuanya akan masuk neraka. Tetapi di sana ada tetapinya. Bagi orang-orang yang Islam ya yang mengikuti Nabi Muhammad SAW ya mereka pasti akan diangkat. Itu sebabnya di sana mengatakan ya kalian itu pasti akan merasakan neraka atau memasuki neraka. Pak Sadi, di mana di Quran dituliskan umat Kristen. Coba Pak Sadi tunjukkan di kitab Quran yang menuliskan itu adalah umat Kristen. Coba. Iya, memang di sana tidak dituliskan ya umat Islam, umat Kristen, Hindu, Buddha itu tidak ditulis ya di sana. Tetapi di sana dikatakan di dalam surah Maryam itu semua umat manusia itu akan masuk neraka. Nah, yang manusia kan Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu adalah manusia. Nah, ada itu Pak, semua manusia nggak ada tulisan sih. Coba dibuka aja di screen surat Maryam. Jadi gini Pak Dani. Mendatangi dengan memasuki beda. Tunggu. Jadi begini dulu. Ya. Oke, biar saya jawab dulu. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhannya ada satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, maksudnya di sini ya tidak ada seorang pun yaitu ya tidak ada seorang pun manusia yang tidak akan memasuki neraka itu. Ya terbaik yang ngomong ini siapa Pak Sadi? Yang ngomong siapa? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Olonya siapa? Itu kan olonya Anda, olonya yang Anda imanin, olonya Anda itu beda dengan Yahweh yang kami imanin Pak Sadi. Iya, sekarang begini secara logika. Apakah di dunia yang satu ini apakah ada dua Tuhan? Oh iya, banyak Pak. Banyak. Sekarang jika Anda mengatakan dua Tuhan, ya. Sekarang di mana logika Anda? Jika memang di dunia ini ada dua Tuhan, Pak Sadi, dengar dulu Pak Sadi, olonya Pak Sadi dengan Isanya yang Pak Sadi itu pengecut. Itu bukan Olo atau Isa yang ada di Alkitab adalah Yahweh atau Yesus, karena Olo yang nama Isa yang di Quran itu Olo pengecut yang menyerupakan seseorang untuk disalib. Itu adalah bukti adalah Olo yang pengecut, dusta. Ya, oke, jangan sekarang Anda itu lari. Kalau memang Anda cerdas, jangan lari dari itu. Saya bukan lari, saya cuma membuktikan bahwasanya Olo itu beda. Nah, jika Anda mengatakan demikian, Tuhan Anda juga tidak maha kuasa. Karena apa? Merelakan dia itu mati dalam keadaan hina. Di mana kekuasaannya? Ya. Oke, tak jawab Pak Sadi ya. Tuhan menurut Islam itu banyak. Karena dalam firman Allah dalam Al-Quran berkata, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Apakah PS 262 tadi Pak, bukakan Pak. Iya, kasih 262 itu. Apakah ada yang memberi pahala selain Allah? Nah, jadi tidak ada yang memberi pahala selain Allah. Tapi apa maksudnya itu? Sebentar Pak. Dibukakan dulu ya Pak. PS 262 tadi Pak. Dan ayat itu coba Bapak bantah. Omongannya Pak Dhani bisa berlawanan dengan hadis yang tadi tuh. Tapi di dalam hadis mengatakan ada dua golongan yang tidak masuk neraka. Orang pengikut Isa dan penyerang India, gimana itu? Ternyata ada dua golongan yang ayat 62 Pak. Silakan ya. Surah Al-Baqarah ayat 62 atau PS 2 ayat 62. Ayo. Ini loh yang saya tanyakan tadi nih. Mereka dapat pahala dari Tuhannya, berarti ada banyak Tuhan kan? Sudah? Ya itu, tolong dijawab. Ya ini, maksud di sini apa sih Tuhannya itu? Apakah ada banyak Tuhan?
Nah, jadi maksudnya di sana ya bukan ada banyaknya Tuhan, ya. Di dalam Islam itu tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa di dalam ayat itu mengatakan mendapatkan ya pahala dari Tuhan mereka? Karena apa? Mereka yang disebut itu adalah orang Yahudi, Nasrani dan orang Sabi'i. Seperti Yes, itu. 262 ya. Tadi ditampilkan Pak, biar jadi itu jadi acuan Pak. Tolong Pak. Bukan orang Kristen ya, tapi orang Nasrani ya Pak Sadi. Iya, orang-orang bukan orang Kristen ya. Iya, karena orang Nasrani Kristen ya. itu Kristen itu tidak ada, karena Kristen itu bukan agama. Sabar Pak. Oke, nanti kita bahas. Oke. Ditampilkan dulu Pak. Jadi ayat itu nanti yang menampar mulut Pak Syafi'i. Iya, silahkan, saya pun bisa menampar mulut kalian. Kalimatnya tuh santun lah. Ya, maka kalau Anda mau disantuni sama saya, kalian itu santun sama saya. Kalau Anda mau dihormati sama saya, hormati saya. Enggak, gini Pak Sadi. Karena gini, Pak Sadi belum mengerti arti Nasrani dengan Kristen. Nanti kita jelaskan ke Pak Sadi perbedaan Nasrani sama Kristen supaya Pak Sadi jelas. Karena selama ini kaum RT 06 RW 06 ini menyamakan Nasrani adalah Kristen. Kami bukan Nasrani, kami pengikut Kristus. Iya, makanya itulah sebab itu sebabnya saya mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama. Bentar kawan-kawan, bentar. Pak Sadi udah melebar. Karena apa? Jika Anda mengatakan bahwa agama Kristen itu pasti Musa, Adam dan seterusnya itu akan beragama Kristen. Ya, tapi tidak ada buktinya. Pak Sadi. Ya, silakan. Pak Sadi bilang Tuhan itu satu, tapi di dalam surat Al-An'am ayat 108 gimana itu maksudnya? Bisa dijelaskan? Bisa di share screen, silakan. Dibacakan aja. Saya nggak bisa share screen, coba. Surat Al-Quran, surat ke-6 ayat ke-108. Bentar dulu, saya mau ambil Al-Quran. Janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan mereka. Kalau enggak, kita akan ganti memaki sesembahanmu. Nah, itu gimana itu? Al-An'am 108 nggak hafal. Saya aja hafal. Iya, karena kan saya sudah bilang, ya bukan 1-2 kali saya bilang. Saya bukan penghafal. Paham, Bu Sofiatul? Tapi teman Bapak mengatakan kami jutaan Muslim di seluruh dunia hafal Quran. Tidak ada satu titik koma pun yang tidak bisa lepas dari para kami karena banyak penghafal. Yang penghafal itu khusus untuk tahfiz. Tapi kenapa mereka itu mengatakan bahwa semua umat Muslim itu menghafal? Karena mereka itu belajar membaca dari sejak kecil. Itu sebabnya mereka mengatakan menghafal. Memangnya kamu pikir orang-orang Kristen itu nggak belajar membaca sejak kecil? Anda sudah pernah keluar negeri belum? Iya. Kamu sudah pernah keluar negeri belum? Kemana? Kenapa kamu katakan orang-orang selain Muslim tidak pernah membaca sejak kecil? Kamu kemana aja selama ini? Siapa yang bilang? Kan saya mengatakan. Loh, barusan kamu ngomong. Ya, kamu barusan ngomong saya di luar Muslim bahwa orang-orang itu tidak pernah belajar membaca. Siapa yang bilang tidak pernah belajar membaca? Siapa? Kan saya tidak pernah mengatakan orang Muslim belajar membaca sejak kecil. Kamu pikir orang non-Muslim tidak belajar membaca sejak kecil? Siapa yang bilang? Tapi masalahnya kamu pikir orang non-Muslim tidak belajar membaca sejak kecil? Makanya kalau Kristen itu kan dia cuma belajar membaca, tapi untuk memahami Alkitab Anda itu tidak. Ya, karena aku tanya, memangnya kamu pikir orang-orang non-Muslim itu bodoh-bodoh tidak bisa baca seperti nabimu? Iya, karena apa? Jika Kristen sekarang mau menghafal Alkitab, tentu tidak akan bisa. Kenapa saya mengatakan tidak bisa? Karena aku tanya, ini dihafal. Kalau orang Kristen tidak belajar membaca, mengapa semua penemuan-penemuan itu orang Yahudi dan Kristen yang menemukannya? Contoh telepon yang kamu pakai sekarang, kartu ATM yang kamu pakai sekarang, bank yang kamu gunakan sekarang. Karena mereka itu meneliti dari Al-Quran dan belajar dari para ilmuwan Muslim. What? Sekarang
Jawabannya terima kasih pada ilmuwan muslim. Kalau tidak ada ilmuwan muslim, tidak akan mungkin Facebook itu akan bisa ditemukan. Pak Sadi tahu nggak jawabannya? Jawabannya tahu nggak? Pret. Makanya sekarang kalau tidak ada algoritma, di mana ya penemu Facebook itu akan kamu jawab dulu. Sekarang kamu buktikan Arab menemukan apa Sadi? Ada bumi datar Pak Sadi. Itu yang kamu temukan di Al-Quranmu itu adalah bumi datar. Iya, sekarang kalau bumi bulat, di mana kamu akan bisa hidup? Hah? Apakah kamu bisa hidup kalau bumi itu bulat? Oh, jadi Pak Sardi mengimani bumi datar toh. Terus mengatakan semuanya ilmuwan di dunia ini ciptaannya dari Quran toh. Oke, sekarang kalau Anda mengatakan bumi itu bulat, ya, apakah Anda itu bisa hidup jika bumi ini seperti bola? Hah? Gak bisa Pak Sadi. Yang bisa cuma datar. Yang bisa bumi itu datar. Bumi itu datar barusan bisa manusia hidup. Di luar manusia, bumi yang nggak datar tuh manusia nggak bisa hidup Pak Sardi. Kamu Pak Sadi? Iya. Pak Sadi ini Anda hanya memalukan kaum yang akademis loh Pak Sardi. Tapi nggak apa-apa lah, kita ikutin aja lah Pak Sadi supaya kamu juga. Tapi begini masalahnya ya, kalau Anda mengatakan demikian ya, Anda itu Anda ini tidak konsekuen ya di dalam berdialog. Tadi saya ini dikatakan kufur. Saya ini dikatakan kufur kalau menyatakan bumi itu bulat. Kita ini dikatakan kafir kalau bumi itu bulat. Hanya Pak Sadi doang yang bukan kufur atau kafir karena bumi itu datar. Betul? Setuju? Setuju nggak Pak Sadi? Pak Sadi ini bukan kufur atau bukan kafir karena Pak Sadi mengatakan bumi ini datar. Setuju ya Pak Sadi ya, bumi datar ya Pak Sadi. Setuju Pak Sadi, bumi datar. Aduh, bunuh diri dia. Dia bunuh diri langsung ketemu kaum bumi datar ya begini caranya Bu. Menyebutkan bahwa kalian bisanya keroyokan aja. Tidak bisa. Ada yang muslim dua ngomong kalian mute. Oh, kamu juga kaumnya bumi datar. Kamu juga pengikut. Kamu juga. Malah yang kitab yang dikatakan bumi datar. Sesuai dengan apa? Oke, sesuai dengan ayat Alkitab. Tar dulu. Sesuai dengan Al-Quran. Saya belum baca. Mengenal bentuk bumi menurut Al-Quran. Seperti yang sudah diketahui olehnya bahwa bentuk bumi adalah bulat. Sebab jika bumi berbentuk dalam maka tidak bisa berputar serta beredar mengarungi matahari sehingga tidak ada pergantian siang dan malam. Adapun bukti bahwa bentuk bumi adalah bulat terdapat pada surat Az-Zamr ayat 15 yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Tadi pertanyaan Pak Sadi bilang bumi tadi saya tidak membaca ayat Al-Quran ya. Karena saya bukan penghafal ya. Di mana juga ayat yang mengatakan bumi bulat dalam Al-Quran kamu mana-mana? Mana ayatnya mana? Ini kan buktinya ya di ayat KS Az-Zamr ayat 5. Ini Pak Sadi baca tafsirnya kan, bukan ayatnya. Oke. Sekarang alasan Anda apa? Pak Sadi tadi membacakan tafsir kan, bukan ayat kan? Bukan saya buka tafsir. Alasannya Pak Sadi. Pak Sadi, alasannya tadi kan Pak Sadi mengatakan segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini berdasarkan Al-Quran, Pak Sadi, betul? Ya benar. Padahal Al-Qurannya Pak Sadi mengatakan bumi ini datar. Jadi apakah kita juga harus mengimani bumi yang datar ini yang menghasilkan teknologi ilmu pengetahuan yang ada sampai saat ini? Itu loh pertanyaannya Pak Sadi, tolong dijawab. Itu terserah Anda mau mengimani atau tidak. Itu kan terserah Anda. Karena apa? Itu sebabnya Anda itu dikatakan kafir. Kenapa? Anda tidak mengimani Al-Quran. Gini maksudnya Pak Sadi, kita harus mengimani bumi ini datar adalah asal mula dari segala ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini.
Karena bumi Ingat, ini ya, datar menurut kitab ilmu betul gitu, Pak manusia Sadi. itu terbatas, ya. Ilmu manusia itu tidak Jangan melebar, terbatas. jangan Ya. melebar, Pak Sadi, jangan Ketika melebar. Anda tidak Bumi melebar, datar mengapa nggak? Anda sampai ke ini? Jangan Padahal Anda melebar. tadi sudah membicarakan tentang keselamatan. Jangan melebar dulu, kata Pak Sadi. Ilmu pengetahuan yang ada saat ini semuanya berdasarkan dengan Quran. Sedangkan Iya, Quran benar. Sedangkan Ya, Quran benar. Anda mengatakan teknologi ilmu yang ada sekarang ini bumi adalah datar. Jadi maksudnya kita harus mengimani bumi datar dulu. Nah, sekarang ini ya, ilmu manusia itu terbatas. Kita tidak bisa menyamakan ilmunya Tuhan. Karena ilmu Tuhan itu maha luas, maha kaya dengan ilmu. Kita tidak bisa membandingkan. Ya, sekarang jika Anda mengatakan, ya, berani untuk menandingi ke ilmunya Tuhan, ilmu orang Jepang untuk mengantisipasi tsunami itu tidak bisa diantisipasi. Gimana? Pak Dani. Nah ini tadi kita bicara satu-satu dulu, tadi jawab apa yang ditanya tadi. Gak usah ke sana kemari. Gimana kamu Pak jawab Dani? aja. Pak Dani, bukan Pak Dani, Pak Danin ya, apa? Saya buat tantangan buat Bapak gimana, Pak? Halo, Pak? Coba kalian itu cerdas saya buat berdialog, tantangan. ya. Kita berdialog Coba ini. cerdas dalam berdialog. Kalau kalian itu memang cerdas. Iya. Saya mau tunjukkan kecerdasan Bapak. Saya mau buktikan kecerdasan Bapak. Saya buat tantangan satu. Saya Sadi, mau buat dengar dulu Sadi Bapak. sebelum kamu bicara. Sadi dengar dulu penjelasannya. Ya, saya mau buat tantangan. Di dalam Islam Kristen itu apabila dikeroyok begini dia merasa bangga. Tapi saya di sini kami tidak dalam mengeroyok kamu, saya tidak merasa bangga. Ya kenapa? Pak Sadi. Oke. Sadi kami tidak mau. Sekarang kamu fokus dulu sama Nadi ya. Fokus sama Nadi. Kalian berdua saya berikan waktu. Saya buat tantangan sama Pak. Saya buat tantangan. Ya silakan. Tapi ingat ya, saya pun akan bertanya nanti. Iya. Oke, silakan. Iya, saya buat tantangan. Saya buat tantangan sama Anda. Mau saya buat tantangan sama dengan Anda? Mau, silakan. Boleh? Oke. Boleh. Kalau seandainya saya bisa tunjukkan dari zaman purba ada seorang yang mengatakan bahwasanya bumi ini seperti tergantung di ruang hampa. Bagaimana? Apakah Anda mau menerimanya dan menolak bahwasanya bumi ini datar? Bagaimana? Itu tantangan saya. Silakan. Oke, silakan ya. Tapi ingat ya. Saya akan balik tanya, silakan. Yang saya tanyakan, apabila saya bisa membuktikan satu perkataan yang mengatakan dari zaman purba bahwasanya bumi ini seperti tergantung di dalam kehampaan, atau yang bahasa sekarang ini bumi ini berputar di rotasinya menurut edarnya, jalur edarnya ya, itu bahasa sekarang. Kalau bahasa zaman purba dulu 2000 atau 3000 tahun yang lalu sebelum astronot sampai ke bulan, itu mengatakan bumi seperti tergantung di dalam kehampaan. Kira-kira seperti itu. Apakah Anda mau menolak, apakah Anda nantinya menerima apa yang saya katakan dengan beserta dalil, dan Anda menolak dan mengatakan orang yang mengatakan bahwa bumi ini datar itu adalah manusia yang paling bodoh daripada antara manusia terbodoh, makhluk terbodoh. Silakan, itu untuk Anda. Silakan. Mana buktinya? Sekarang saya minta nunggu jawaban Anda. Anda mau menerima dan Anda mau menolak orang yang mengatakan bahwasanya bumi ini datar dan mengatakan bahwasanya makhluk yang mengatakan bumi ini datar adalah makhluk bodoh dari semua yang terbodoh di alam semesta ini. Silakan. Iya, saya akan menolak ya, karena apa? Itu tidak sesuai dengan Al-Quran yang tentu firman Allah. Semua mendengar ya. Semua mendengar ya. Dia akan mengatakan orang yang mengatakan bumi ini adalah datar adalah makhluk bodoh dari semua yang terbodoh di alam semesta ini ya. Semua mendengar ya. Iya, oke, kita dengar semua itu. Kalau bisa
Tolong Udah, diam dulu, ini Pak. harus Diam dulu, Pak. Saya Diam belum dulu, ada Pak. mendengar Diam dulu, Pak. Sadi tadi Saya mengatakan akan tunggu. bodoh Udah, ya. Pak. Tolong Pak jangan Sadi. di-framing, Pak Sadi. jangan ditambah-tambah. Udah, Pak Dani diam. Pak Dani diam. Ini saya antara saya dan Pak Sadi. Pak Dani diam. Pak Dani diam. Tolong dibukakan, ditampilkan Ayub 26 ayat 7. Silahkan. Ayub 26 ayat 7. Jadi kita bicara sains ya. Ini masuk ke sains Pak Sadi. Ayub 26 ayat 7. Tolong ditampilkan di layar. Saya nggak pandai share screen. Saya nggak ngerti. Jujur saya nggak tahu. Sampai bisa tampilkan. Atau dibaca aja. Saya bisa baca aja, Pak. Tapi alangkah lebih baik ditampilkan, jadi yang semua orang bisa melihat, Pak. Tidak ada framing, tidak ada kebohongan. Jason bisa nggak dibukain, Jason? Ayat 26 ayat 7. Bro Jason. Jadi baca aja, Pak, dibaca aja. Tapi dibaca aja. Silakan dibaca. Dibaca Pak Sadi yang baca. Oke, Pak Sadi. Apa yang saya baca? Hah? Belum ada yang bisa bukakan di layar ya? Ya, silakan baca aja. Saya yang baca ya, saya baca. Oke, silakan, Pak. Saya baca ayat 26 ayat 7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Silakan Pak Sadi, saya menunggu ucapan Bapak Bapak harus mengatakan sesuai dengan janji Bapak mengatakan bahwa makhluk yang mengatakan bumi ini datar adalah makhluk yang bodoh dari semua makhluk. Apa ini? Kok ribet banget? Silakan. Nah. Ini siapa yang apa nih? Di mute dulu dong kalau jadi ribut. Saya sudah dibacakan tadi Pak Sadi. Silahkan Pak Sadi sesuai dengan janji Pak Sadi. Kami menunggu. Sekarang begini secara logika. Saya menunggu pernyataan Pak Sadi. Saya menunggu pernyataan apa? Pernyataan apa? Teman-teman, apa janji dia tadi? Janjinya dia berjanji kaum bumi datar adalah kaum yang terbodoh kalau bisa dibuktikan. Iya benar Kak. Yang mengatakan. Ya. Nah, jadi saya sudah tunjukkan dalil kan? Oke, tapi dalil menunjukkan saya. Itu menunjukkan saya. Sekarang apakah dalilmu itu apakah bisa dilogikakan? Apakah ya masuk logika dalil Anda itu? What? Tolong dibacakan lagi Pak sekali lagi. Dalil itu harus dikaji dalam semua aspek, ya. Baik dengan logika, ya. Kita harus baca dengan logika. Pak Sadi, sabar Pak Sadi. Diam dulu. Mohon dibacakan lagi Pak. Siapa yang bisa membacakan? Saya bacakan lagi. Sekali lagi saya bacakan di Ayub 26 ayat 7. Dia katakan firman Allah membentangkan utara di atas kekosongan, dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Kehampaan. Di luar bumi, melewati lapisan atmosfer, itu sudah dikatakan ruang hampa. Itu sains, para ilmuwan. Oke. Astronot mengatakan sip. Enggak lari lagi. Mau kajian apa, Pak Sadi? Jadi intinya saya menunggu. Saya menunggu begini sekarang. Anda. Apakah ilmu para sains itu lebih tinggi dengan ilmu Tuhan? Hah? Pak Sadi, pernyataan Anda sudah janji. Anda sudah janji. Ya, saya sudah janji dan saya sudah mengatakan jika itu sesuai dengan akal, ya. Apabila dalil itu tidak sesuai dengan akal dalam semua aspek, maka dalil itu bisa dikatakan salah. Pak Sadi, NASA, Badan Antariksa Luar Negeri, Badan Antariksa Amerika sudah mengatakan mereka sudah melihat dari satelit, dari bulan. Mereka sudah mengatakan. Nah sekarang apakah bumi ini Anda itu percaya? Ya? Nggak usah banyak apakah cerita.
Iya, astronot itu bisa mengalahkan ilmunya Tuhan. Hah? Itu ada Pak Sadi, ada Pak Sadi. Kan saya sudah bilang, ilmunya Tuhan itu tidak bisa disamakan oleh ilmunya manusia. Ya. Jadi begini Pak Sadi, Anda jangan melenceng dulu. Pak Nabi Yusuf sudah menjelaskan. Anda jangan coba lari dari kehampaan. Kita berbicara tentang kehampaan. Ya. Tapi sekarang apa? Mana yang kita percaya? Ilmuwan atau Allah atau Tuhan? Mana? Sekarang ilmu menurut Tuhan yang mana ini menurut kamu? Kalau dalam daftar kitab kamu nggak ada yang sesuai dengan sains, gimana? Ya Tuhan semesta alam ini yang menciptakan dunia. Ya, yang mana menjadikan ilmu kamu, dunia ini. Mana ilmu Tuhan kamu, mana? Tadi Bang Billy sebentar ya, Pak Sadi, begini maksudnya. Ketika umat Kristen melihat kitab sucinya ada sebuah hal yang perlu dibuktikan, maka umat Kristen itu membuktikan benar nggak bumi ini bulat seperti yang tertulis dalam Alkitab gitu loh. Lalu mereka membuat penelitian dan itu terbukti. Nah, sekarang Pak Sadi mengatakan bumi ini datar. Ini bagus ini. Iya dengar loh Pak. Kira-kira umat Islam bisa nggak membuktikan bahwa bumi ini datar? Silakan. Ya. Di dalam Islam ya. Tadi mengatakan bahwa ya bentuk bumi di dalam kekacauan pikiran Pak Sadi sudah saya ungkapkan kebohongan Anda. Saya menunggu pernyataan Anda atas janji Anda. Saya sudah buktikan loh. Itu sebabnya saya katakan tadi, saya buat tantangan. It's a challenge. Oke. Silakan perdebatan mengenai bentuk bumi. Ucapkan janji Anda. Ucapkan janji Anda. Ucapkan janji Anda. Adalah datarnya ucapkan janji Anda. Tak kunjung usai, seorang astronot asal Arab bernama Hazal pada 2009 lalu kembali meneliti bentuk bumi setelah melihat dan membuktikan dari luar angkasa astronot tidak melihat bentuk bumi yang datar. Artikel mana? Anda bicara berhadapan dengan saya tidak, Anda berhadapan dengan saya tidak itulah ya, Anda itu berpendapat beda. Kalau Anda karena mengatakan artikel, sumber Anda itu dari Kristen. Kalau Anda mengatakan artikel kepada saya, yang bernama Haza Al-Mansuri. Berarti Pak Sadi, terkait bentuk bumi bulat sebenarnya adalah lama. Berarti secara tidak langsung Pak Sadi berani ada banyak kali Pak Sadi bahwa bumi berbentuk mengatakan kalau Pak Sadi berhadapan dengan saya menunjukkan artikel lebih berarti Pak Sadi secara tidak langsung menyatakan artikel lebih tinggi daripada Quran. Pak Sadi secara tidak langsung mengatakan artikel lebih tinggi kedudukannya daripada Quran. Ya, makanya lebih kan benar tepuk tangan kita. Dia mengambil dari atau mengkaji dari Al-Quran. Ya, dia mengkaji dari Al-Quran. Tapi ilmunya para astronot itu terbatas, tidak sama dengan ilmunya Tuhan. Ya, ini Pak Dhani, Pak Sadi buktikan, Bapak di tempatnya Bapak ada tingkat paling tinggi nggak? Hotel tak apa gitu? Ya saya bisa membuktikan di dalam Al-Quran mengatakan karena ada pergantian malam dan siang. Jika memang tidak boleh dari mana? Ya, kalau dia mengatakan datar di Al-Quran itu bukan di ayat itu, itu salah satu bukti bahwa bumi itu bulat. Jangan salah kalian. Tunggu. Jadi gini Pak. Siapa Bapak kalau punya tempat di daerah Bapak itu hotel yang tinggi, coba Bapak naik, Bapak lihat sekelilingnya. Kenapa itu melengkung? Di situ kan sudah dikatakan Allah menggantungkan bumi itu dalam tempat yang hampa. Nah, di situ di Ayub itu membuktikan bahwa bumi bulat, bukan bumi segi empat. Di mana ada dikatakan bumi datar? Enggak ada. Enggak ada. Itu sebabnya para astronot yang Anda ambil itu bohong itu. Ilmunya terbatas, tidak bisa disamakan dengan Allah. Paham? Makanya Pak Sadi, makanya konten ini Pak Sadi semua asumsi. Mereka ini coba menafsirkan semua mereka. Iya benar, ya mereka kalian itu menafsirkan kemauan sendiri Anda. Di situ salah satu. Ngomong satu-satu, terus jangan membuat framing.
Kamu bahas apa? Bilang apa tadi? Oke, Fandi, Fandi kau diam dulu. Kalau kau nggak diam, Fandi, tunggu Pak. Kalau kau nggak diam, Fandi, ku permalukan kau di sini sebanyak orang. Mau aku permalukan di sini? Biar, itu kan kawan saya, kawan Muslim, biar. Karena apa kalian itu main keroyok, ya? Bukan Pak Fandi. Di mana keadilan Anda? Ya, padahal Anda tadi itu membicarakan tentang keselamatan yang ini menghilang. Sekarang Anda yang datang, ini yang datang. Di mana keadilan Anda? Satu-satu bicara, Domba lagi bicara. Tadi kamu nggak mau dengar kayak ibu-ibu kamu itu. Lanjut, Domba. Jadi gini loh Pak, kalau kita merujuk ke kitab aja, itu namanya iman. Yuk kita praktekin. Bagaimana cara praktekin? Benarkah? Bapak praktek sendiri. Tidak usah lagi dengar siapapun. Bapak naik ke tingkat tinggi di hotel di mana Bapak ada, ya coba aja naik ke atas. Bapak lihat sekelilingnya Bapak. Apakah bentuknya itu bergaris apa melengkung? Itu satu. Kalau Bapak dekat laut, Bapak beli teropong. Ya, atau Bapak amati aja itu di pinggir laut. Kenapa? Kapal itu yang kelihatannya pertama kali kenapa layarnya saja dulu. Lama-lama kok keluar semua. Ada apa? Itu Bapak pelajari sendiri. Percuma saya kasih artikel, percuma saya kasihkan apa-apa kalau Bapak tidak mau mempraktikkan sendiri. Lanjut. Bukannya mic-nya Sadi. Daripada kamu... Sadi sudah nggak ada ya, Sadi. Silakan Pak Dani aja. Jadi Pak Domba tadi ya, saya tambahin lagi Pak. Dalam ilmu seni melukis itu ada namanya garis pandang. Garis pandang itu membuktikan bahwasanya ketika dibuat dalam suatu lukisan itu sebuah garis pandang, garis batas pandang, itu yang menunjukkan kecekungan atau melengkungnya jarak, melengkungnya alam di mana kita berpijak, di mana kita hidup. Dengan kata lain, itu membuktikan bahwasanya bumi itu bulat. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Sadi, agar Pak Sadi paham dan mengerti. Dari ayat yang dibacakan tadi, dari Ayub tadi, itu sudah menunjukkan sains. Itu dari zaman purba. Tapi kami orang-orang Kristen tidak pernah mengklaim bahwasanya Alkitab adalah kitab sains. Tapi pembuktiannya jelas. Karena saya bicara berdasarkan data, ayat per ayat, buku per buku, bukan artikel. Kalau Pak Sadi berhadapan dengan saya hanya menampilkan artikel secara tidak langsung, saya akan katakan secara tidak langsung Anda mengimani artikel lebih tinggi daripada Quran. Ya, tapi masalahnya begini, jika Anda mengatakan dunia itu datar, ya, sekarang begini, secara logika, ya, bisakah malam berganti dengan siang kalau bumi itu datar? Ayo, bisa tidak dibuktikan? Dibuktikan bagaimana Pak Sadi? Ya, sekarang jika dunia itu datar, apakah bisa ya siang dan malam itu akan berganti? Ayo, matahari dan bulan itu apakah bisa akan berganti? Jika memang saya jawab, ya, dunia itu datar. Silakan. Saya jawab logika Pak Sadi. Ya. Pak Sadi untuk membuktikan tentang pagi sore, ya. Ya. Pak Sadi ambil sebuah lampu, ya, lampu listrik PLN, ya, letakkan dengan sudut kemiringan sebelah kanan atau sebelah kiri lampu itu dengan sudut kemiringan 45 derajat di atas sebuah meja. Meja itu akan diterangi semua, akan diterangi keseluruhan. Dengan kata lain, tidak ada gelap, tidak akan ada pergantian hari. Tapi kalau Pak Sadi ambil sebuah bola basket, ya, Pak Sadi ambil sebuah lampu, Pak Sadi terangi dari sebelah kanan, maka sebelah kiri akan mendapat gelap. Yang sebelah kanan terang, sebelah kiri gelap. Karena apa? Yang sebelah kanan lampu menyala. Dan sebaliknya, apabila Pak Sadi tapi masalahnya kan ini datar, ya.
Bumi itu Data yang datar. saya Bagaimana Anda sampaikan bisa berlogika logis, Pak seperti itu? Sadi. Hah? Pak Sadi, data yang saya Bagaimana Anda sampaikan bisa logis. berlogika seperti itu? Ya Tuhanku. Sekarang kalau Anda berlogika seperti itu, Anda mau membalik Apa dunia ini. sekarang begini Pak Dani, Pak Sadi, saya bicara logika. Pernyataan Iya, Pak Sadi tapi logika Anda itu sudah salah. Karena apa? Jika Anda mengatakan salahnya bahwa di bumi mana? itu datar, ya salahnya karena apa? Anda itu akan memiringkan dunia. Seperti itu logika Anda. Jadi menurut Sadi bumi ini datar atau bulat, Sadi? Menurut kamu, Ya, Sadi? kalau menurut Al-Quran ya, bumi itu ya mengatakan seperti Bumi di itu dalam ayat tadi bumi ya. itu apa? Bulat atau datar? Menurut Bulat Al-Quran. Sebelum para ilmu menyatakan bumi berbentuk bulat, Al-Quran sudah lebih memastikan bahwa bumi berbentuk bulat. Lebih jelas ayatnya? Ayatnya. Nah, Dalilnya sesuai mana? dengan ayat ya. Ayatnya mana? Di mana? Pada surat Az-Zamr ayat 5 yang artinya dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, yang memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah dia yang maha mulia, Surah maha apa? pengampun. Ayat berapa? Surah apa ayat berapa? Biar ditampilkan. Ya, KS Az-Zamr ayat 5. Ya, dan KS Anbiya 21, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarannya. Nah itu. Surat apa itu? Itu sudah dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Itu Enggak, sebabnya surat orang-orang mana para itu? astronot itu meneliti itu. Enggak, surat mana itu? Surat Al-Anbiya. Ya. Al-Anbiya. Ayat Al-Anbiya berapa? Ayat Al-Anbiya 2133 dan Az-Zamr ayat 5. Ya satu-satu dulu. Yang mana yang menyatakan bumi bulat? Ayat yang mana? Yaitu bahwa bukti dunia itu bulat. Iya, ya, mana ayat yang mana lebih dulu dibuka? Ayat mana yang lebih dulu dibuka? Surah apa? Ayat berapa Pak Ya, Sadi? terserah. Yang tadi Pak Sadi baca. Atau Al-Anbiya ayat 33 terserah. Al-Anbiya. Ya. Al-Kabut. Al-Anbiya ini surat keberapa? Al-Tahaq, Al-Anbiya. Nah, kamu lihat aja ini surat yang mana yang mau dibuka? Kamu lihat ini di layar. 33. Surah Al-Anbiya ayat 33. Surat Al-Anbiya itu surat yang berapa? Dalam surah Al-Baqarah juga ada itu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan usah bumi. banyak kamu ngomong ayat-ayatnya. Ayat yang mana dulu yang mau dibuka? Bahasa yang berjilau membawa surat yang mana mau dibuka? Terserah, yang Al-Anbiya, Az-Zamr itu terserah. Al-Anbiya, surat yang berapa Al-Anbiya? Kita kunci Al-Anbiya, surat keberapa? Ada Al-Anbiya, surat keberapa? Mana Al-Anbiya? Surat yang keberapa Al-Anbiya itu? Al-Anbiya ayat 33. Iya, surat yang keberapa tuh Al-Anbiya? Kamu itu ditanya. Ayat 21. Surat keberapa Al-Anbiya itu? QS 21 Pak. QS 21 Pak. QS 21 Pak. QS 21. QS 21. QS 21. QS 21. Ayat 33. Iya, ayat-ayatnya ayat berapa Pak? Ayat berapa Pak Sadi? 33. Ayat ini apakah menyatakan bumi bulat? Kita lihat ya, kalau ayat ini menyatakan bumi bulat. Di ayat ini membuktikan bahwa bumi itu bulat, ya. Itu sebabnya para astronot itu membuktikan ayat ini. Kita baca, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kuku agar dia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Tidak ada penjelasan bumi bulat. Coba ya, artinya lain di sini, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarannya. Nah itu merupakan bukti bahwa bumi itu bulat. 31 Pak. Ini 31 Pak. Ini 33 Pak. 33 Pak kata dia Pak. Iya 33. Dan dia yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya.
di sini tidak menceritakan tentang bumi bulat. Ini berbicara tentang Tapi kan saya sudah mengatakan bahwa itu adalah buktinya. Buktinya. Ya? Sekarang jika Anda mengatakan bumi itu datar, gimana secara logikanya sekarang cara untuk mengganti siang dan malam? Kita lihat dulu menurut keterangan daripada keterangan tentang dari keterangan Muslim di mana bumi itu datar. Ada nggak referensinya? Bumi datar. Kan itu pendapat kalian, ya itu pendapat kalian. Kenapa tanya sama saya, ya? Kan bumi datar itu adalah pendapat kalian, bukan pendapat saya. Itu sebabnya saya mengatakan ilmu manusia itu tidak bisa disamakan dengan ilmunya Tuhan. Bagaimanapun tingginya ilmunya manusia, ya. Kia setuju 74, Pak. Kia setuju 74. Kia setuju. Jangankan masalah bumi ini, masalah Tuhan Anda pun bingung. Sabar dulu. Enggak, kamu enggak itu memikirkan tentang sains. Jangan samakan dengan ilmunya Tuhan. 74. Ayat berapa? 74. Ini yang akhirnya tadi, kamu enggak ada ayat yang mengatakan bahwa bumi bulat. Ada loh, dari tadi itu sudah 2 ayat yang kami buka, enggak ada yang bilang bahwa bumi ini bulat. Ayat kamu menjelaskan itu, jadi enggak usah cocokologi. Saya bukan mencocokologi, tapi itu adalah bahwa bukti. Ya, bukti nyata bahwa bumi itu bulat. Nah, ayat ini yang lebih mendekatkan. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah setelah kaum ada dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar, kamu dirikan istana-istana dan bukit kamu buat jadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Nah, di sini dicatatkan di tempat yang datar. Artinya ini menunjukkan bumi datar, iya. Tetapi kalau ayat yang kamu berikan tadi menunjukkan ayat bumi bulat itu, kamu itu bohong. Itu aja. Kita udah saya tambah lagi, ya. Pak. Nah, dengar, kalau masalah itu ya, tunggu Pak Sari, tunggu Pak Sari. Ya, itu ayat ini bukan membicarakan itu, tapi kita ditaruh di dalam ya dunia apa? Tapi bukan bentuk bumi itu. Jadi bentuk bumi dengan masalah ayat ini beda, supaya bisa dipahami. Ya, bentuk bumi itu adalah bulat, tapi kita ditaruhkan ya di tempat yang datar. Yes, 55 ayat 10, Pak. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan dalam ayat Al-Quran itu mengatakan bahwa bumi ini bulat. Nah, di sini ada ya reason, bro. Kita buka dulu. Saya tambahkan lagi bentar, Pak. Saya tambahkan menguatkan argumentasi saya untuk membantah ucapan Pak Sadi. GS 55 ayat 10, Pak. Iya, baca aja. 55 ayat 10, Pak. Nah, GS 55 ayat 10, Pak. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Memang tikar. Itu kan sudah jelas. Nah, mungkin ada yang ini dari tadi. RCM, silakan buka mic-nya, RCM. RCM, silakan RCM buka mic-nya. RCM. Silakan. Ada yang mau disampaikan? RCM. Aduh. Kayaknya enggak ya. Belum ya. Oh? Iya, silakan RCM. Oke. Saya dari tadi mendengar pembicaraan ya, perdebatan tadi dengan siapa tadi? Sadi ya. Sadi. Ya. Saya bingung dengan statement dan dalil yang dia sampaikan. Ya. Kalau di Alkitab sudah jelas mengatakan kalau bumi itu bulat. Ya, di Al-Qur'an ya itu mengatakan kalau bumi itu datar dan berbentuk hamparan. Nah, sekarang si Sadi itu mau bersumber kepada Al-Qur'annya atau berdasarkan kepada Alkitabnya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara soal keilmuan ya, keilmuan. Kalau kita mengambil acuan, ya, saya baru dengar ada astronot orang Arab, saya belum pernah dengar
sampai saya umur 53 tahun ini belum pernah saya dengar ada astronot dari Arab. Kalau dari Cina, dari Amerika, dari Rusia, atau dari negara-negara Eropa, mungkin Israel mungkin ada, itu ada kalau astronot. Tapi kalau dari Arab saya belum pernah dengar. Indonesia baru mau kirim dulu ada astronot, tapi kan tidak jadi berangkat ke bulan. Sekarang kita mau lihat data yang mana, ya? Kalau dari semenjak Neil Armstrong mendarat di bulan, itu sudah jelas begitu dilihat dari luar angkasa bahwa bumi itu adalah bulat, dan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan kalau kita bicara Alkitab itu bukan firman Tuhan yang gedebuk turun dari surga langsung tiba-tiba jadi buku. Beda. Kalau Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang melihat dan menyaksikan sejarah atau kejadian pada saat itu. Ya, itu mayoritasnya seperti itu. Ya, kalaupun misalnya ada pandangan-pandangan yang berbeda, itu berdasarkan kacamata daripada penulis. Bukan daripada firman Tuhan. Itu dari penulis menurut pengetahuan dia pada zaman itu. Itu harus kita lihat, beda dengan apa yang disampaikan dari Al-Quran. Kalau Al-Quran katanya itu dari Tuhannya mereka, ya itu langsung dari Tuhannya. Nah sekarang jadi pertanyaan, kalau itu langsung dari Tuhannya berarti tidak ada error dong, ya kan? Kalau misalnya manusia yang menulis, ya dengan diilhami oleh Roh Kudus, ya ada memang yang disampaikan Tuhan langsung, ya misalnya ke Musa itu langsung. Tuhan menyampaikan itu 10 firman Tuhan. Tapi rata-rata Alkitab itu ditulis oleh pelaku-pelaku sejarah yang ada pada saat itu. Berbeda dengan kitab yang lain. Ya, itu yang poin kedua. Poin ketiga, ya, saya saran kepada saudara-saudara saya yang ini, kalau bisa kalau ada debat begituan, ya, coba dikasih satu orang yang jadi juru bicara untuk melawan ini. Jadi seakan-akan apologet Kristen ini mengkeroyokan. Memang sudah sering dengar itu. Jadi kalau bisa biarkan dulu satu menyelesaikan baru ditambahkan supaya tidak ini. Jadi apa yang mau disampaikan tuh bisa didengar oleh yang nonton debat ini. Itu saran saya. Terima kasih. God bless you all. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi di sini poin juga yang saya sempat ingat di sini, tidak ada astronot dari Arab ya. Ya, tapi tahun 2021 itu mungkin dalam taraf latihan. Yang kedua juga memang beredar ada foto astronot itu katanya terbang, tetapi itu bukan astronot yang terbang ya, tetapi tentara payung yang lagi terbang. Jadi jangan percaya hoax lah, itu sekedar informasi saya. Izin Pak, izin untuk yang terakhir Pak, izin Pak. Saya baru kirim link, itu lagi live Pak. Saya baru kirim link, itu lagi live tentang keadaan bumi yang bulat Pak. Itu linknya itu dari orang yang bertugas menjaga satelit NASA Pak. Itu lagi live itu Pak. Jadi biar dilihat bahwasanya bumi itu bulat, bukan datar. Saya baru kirim linknya di private Pak, private chat. Ya, tapi sama aja kita kayaknya nggak boleh buka. Saya juga takut untuk membuka itu untuk konten YouTube ini, karena di sini juga ada YouTube orang lain. Kalau sekitar 5 detik, kalau 5 detik nggak apa-apa Pak, asal jangan lebih dari 20 Pak. Iya, saya takut. Dari saya terakhir kali. Oke, saya mau izin pamit. Tuhan Yesus. Saya tahu, tapi saya nggak mau. Saya nggak bisa ambil risiko. Tapi boleh nggak? Oke lah, saya nggak pasang videonya aja ya. Nanti kalau siapa yang mau lihat silakan, nanti ada ini di settingan silakan dia sendiri aja buka. Oh, bumi ini live. Ini di sini kita lihat ya. Judulnya aja ya. Aku nggak mau putar karena saya takut risikonya ya. Ini, tapi saya lihat di sini. Di sini lagi
masa live stream menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Kita udah lihat bersama ya. Oke, terima kasih. Ini ada judulnya. Nah, di sini ada teman kita lagi yang lagi resen ini, Pak Antonius. Oh, udah nggak ada ya. Sabuk, silakan open mic Sabuk. Oh, Sabuk silakan Sabuk. Dengar, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, tes. Oh iya. Iya, cuma mau ngasih ini aja tadi saran ya ke yang Muslim. Itu kan tadi sempat terdengar dari Pak Sadi bahwa Islam atau Quran itu kan sains atau akal gitu ya. Jadi minta tolong nih Pak Sadi, kalau misalkan ada narasumber Kristen, partisipan Kristen bertanya tentang ayat Quran, ya tolonglah dengan akal juga, jadi ada konsisten gitu, dengan logika gitu. Jadi Pak Sadi membuktikannya dengan logika juga. Jadi apakah ini, kalau misalkan tersebut kategorinya akal, logika, atau iman, atau akal-akalan, ya jelaskan saja gitu. Itu Pak Sadi. Oh iya, sebentar Pak Sadi. Satu lagi ya. Jadi gini Pak Sadi, tadi kan ada yang ngutip Pak siapa tadi ya? Pak Nabi YouTube ngutip kitab Ayub. Kitab Ayub itu kan kitab puisi Pak Sadi. Kitab puisi Ayub gitu ya. Jadi itu Ayub itu seorang manusia Pak Sadi. Ya Nabi lah ya. Dia saja bisa mengatakan bahwa ada di ruang hampa gitu. Bagaimana dengan Quran gitu? Apakah Tuhan tidak bisa seperti itu? Seperti Ayub yang manusia bisa berkata? Atau seperti di Yesaya 40 gitu Pak Sadi, di mana Nabi Yesaya berkata, dia yang bertahta di atas bulatan bumi itu seorang manusia, Yesaya. Bagaimana dengan Tuhan ya Pak Sadi gitu? Gitu aja lah, terima kasih. Thank you. Pak, itu puisinya puisi Umayyah bin Abi Salt bukan tuh? Oh, Pak Sabuk. Tolong dibuka mic-nya itu. Tadi siapa yang ngomong Pak Sabuk ya? Iya, tapi udah nggak ada. Kita lanjut dulu ya Bu ya. Ada kok. Dari tadi. Ada tuh. Ada? Iya, halo. Itu puisinya tuh, puisi Ayub tuh puisi Umayyah bin Abi Salt bukan? Pernah dengar. Pernah dulu udah lama tuh Pak Bu Sopi tuh. Saya pernah baca literaturnya. Bukan, tapi puisinya Ayub itu nggak nyontek dari puisinya Umayyah bin Abi Salt kan? Enggak, justru sebaliknya dong Bu Sopi. Oh, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Sabu, penjelasannya akurat dan tepat. Silakan Bro Antonius, book open mic Bro Antonius. Bro Antonius. Ya malam. Ya malam, silakan Bro Antonius. Apa yang ingin Anda sampaikan? Saya sih cuma mau menyampaikan kalau berdebat dengan tetangga sebelah, mereka acuannya adalah iman. Yang mereka percaya ada Al-Quran. Mungkin ada baiknya yang kita bahas adalah yang tidak lepas dari Al-Quran.